Hari ini kita akan menantikan data dari manufaktur dan juga service PMI, baik itu dari zona Eropa, kemudian Inggris, dan juga Amerika. Dan tak lupa, ada data perumahan yang juga akan rilis nanti malam dari Amerika. Nah, ini adalah konsekuensi yang kemungkinan akan kita hadapi nanti malam, kurang lebih H-1 menjelang pelaksanaan Jackson Hole Symposium. Tapi faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pergerakan market, kita simak uraian berikut ini. Ya, seperti yang nampak dalam layar monitor Anda, bahwasannya kita akan berhadapan dengan all about service PMI, manufacturer PMI, dan itu adalah dari kawasan Amerika, kemudian Inggris, dan juga zona Eropa. Nah, kemudian tidak lupa juga bahwasannya kita akan semakin dekat dengan Jackson Hole Symposium, yang berarti pula segala hal sesuatu yang akan terjadi malam ini bisa saja hanya sekedar kenaikan atau bahkan penurunan yang terbatas. Nah, masalahnya adalah sampai saat ini kita sudah berhasil melihat emas setidaknya kembali di atas 1900, tapi faktor apa saja yang bisa mengganggu kestabilan tersebut akan sangat banyak. Salah satunya tentunya data manufaktur ataupun service PMI di malam hari. Kalau saja data nanti malam relatif lebih lemah, maka itu akan mendukung kenaikannya. Oke, menjelang data kurang lebih yang akan dirilis dari Amerika, tapi kita akan dapatkan dulu dari kawasan Eropa dan juga Inggris. Ya, manufaktur dari Prancis, kemudian dari Jerman, lalu kemudian dari zona Eropa, dan juga dari Inggris. Kalau kita lihat dari data-data yang ada, kelihatannya prediksi ataupun harapannya adalah relatif lebih lemah untuk manufaktur tentunya. Dan kemudian dari sektor jasa relatif masih tetap solid. Dan khusus untuk Inggris, nanti sore di 15.30 kita akan lihat harapannya adalah angka yang relatif lebih lemah, dan itu berarti tekanan untuk pound sterling. Ini mengisyaratkan apa yang terjadi dalam satu minggu terakhir kelihatannya tidak mampu untuk mendorong di atas 1.28400 atau bahkan 1.2800. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Apakah kita akan segera melihat pound sterling kembali tertekan di bawah 1.2660 atau justru survive kembali terbantu dengan data ekonomi yang nanti malam akan dirilis untuk Amerika. Dan tentunya semua faktor yang akan terjadi nanti malam pun akan dilihat sebagai indikasi apakah Fed nantinya punya peluang untuk mengurangi tekanan terkait dengan kebijakan kenaikan suku bunga. Tentunya ini pula yang akan nanti disampaikan oleh Powell di dalam Jackson Hole Symposium, yang menurut agenda pembicaraan dari Powell akan dijadwalkan di hari Jumat jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, new home sales. Kemarin kita sudah dapatkan existing home sales mengalami penurunan di bawah ekspektasi dan bahkan cenderung turun di bawah data bulan sebelumnya. Apakah nanti malam data new home sales akan mengikuti jejak yang sama? Kalau dilihat alasan dari penurunan existing home sales adalah suku bunga dari hipotek, maka kemungkinan hal yang sama juga akan terjadi. Artinya selama kenaikan suku bunga terkait dengan tingkat kredit perumahan, maka kemungkinan itu juga yang akan menekan minat terhadap pembelian rumah. Nah, nanti kita tinggal tunggu saja new home sales-nya apakah ikuti jejak langkah, yaitu dengan rilis data lebih rendah dari ekspektasi atau tetap berada di atas ekspektasi. Tentunya semakin tinggi data itu akan menguatkan untuk US dollar, dan itu berarti tekanan untuk emas kembali dan mengancam di bawah 1900 atau bahkan di bawah 1890. Tapi kalau misalkan datanya relatif lebih rendah, kita akan lihat apakah dia akan mampu naik di atas 1906 atau bahkan 1910 apa tidak. Setidaknya inilah jembatan berikutnya sebelum Jackson Hole Symposium. Karena Jackson Hole Symposium akan menjadi penentu di minggu ini. Kita mungkin saja belum lihat 1932, tapi setidaknya kalau ada gejala untuk naik di atas 1910, ada kemungkinan untuk mencapai 1916 atau bahkan 1920. Sementara untuk crude oil, kelihatannya kita harus bersabar menunggu terkait dengan inventory crude oilnya sendiri. Selain itu, tentunya faktor yang akan mengakibatkan dampak pergerakan yang relatif lebih banyak adalah tingkat permintaan dari China, yang sampai saat ini kita belum mendapatkan keunggulan ataupun ya tanda-tanda akan terjadi pemulihan. Ya, kabar terbaru adalah terkait dengan pembatasan ekspor terhadap 27 entitas perusahaan China oleh Amerika. Sepertinya ini adalah gejala yang bisa diartikan sedikit mempengaruhi pergerakan pasar. Setidaknya untuk pagi ini, kita melihat Hang Seng mencapai 17.900, hampir mendekati 18.000. Oke, salah satu hal yang cukup menarik adalah kenapa dilakukan oleh Amerika untuk melonggarkan pembatasan ini saat Kementerian Perdagangan atau Menteri Perdagangan Amerika akan berkunjung ke Beijing. Apakah ini hanya disoroti sebagai katakanlah
damai sementara atau memang damai konsisten. Artinya kalau misalkan kita lihat ini hanya trik dari Amerika, maka kenaikan akan terlihat sementara. Karena lagi-lagi semua pembicaraan tentang perang dagang masih bisa kembali muncul kalau ternyata ada aturan yang diperketat oleh Amerika. Well, setidaknya ini adalah langkah awal yang menuju perdamaian. Tapi apakah itu konsisten atau tidak? Kita tinggal tunggu sampai akhir Agustus karena Menteri Perdagangan Amerika akan berkunjung ke Beijing di akhir bulan Agustus. Dan kabar yang kurang mengenakan adalah kabar dari ekspor emas Swiss yang mengalami penurunan. Angka ekspor turun sekitar 2% di bulan Juni dibandingkan data bulan Juni. Kemudian ekspor ke China lebih disoroti karena dia turun sekitar 19% saja. Ini adalah level terendah sejak Mei 2022. Sementara yang paling tajam penurunan tercipta dengan ekspor ke India. Tujuan India, ekspor turun 60% ke level terendah sejak bulan April 2023. Dan ini akan menjadi catatan yang terburuk tentunya terkait dengan tingkat permintaan. Setidaknya ini menggambarkan juga tingkat permintaan terhadap emas dari China ataupun India yang kita kenal sebagai konsumen besar, maka kemungkinan posisinya ini berkurang. Dan itu pula yang menyebabkan kemungkinan emas agak sulit untuk mengalami kenaikan lebih tinggi. Well, setidaknya secara resisten, secara angka 1932 adalah angka wajib untuk ditembus. Selama itu tidak tembus, mungkin kita akan lihat penurunan lebih dalam. Dan itu berarti 1880 akan kembali terancam. Satu sisi terkait dengan minyak. Well, ada sedikit kabar bagus, yaitu dari Goldman Sachs yang memproyeksikan atau memperkirakan kemungkinan minyak bisa mencapai level $86 per barel. Tapi dengan catatan, ada dua hal yang harus ditinjau di sini, yaitu faktor yang menunjukkan bullish dan juga faktor yang menunjukkan bearish. Faktor yang menunjukkan bullish tentunya kita sudah sepakat bahwasanya apa yang dilakukan oleh OPEC terutama terkait dengan Arab Saudi yang berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan tentunya disarankan dengan pemangkasan kuota ataupun pemangkasan produksi berlebih, maka ini adalah kemungkinan yang paling mendukung untuk waktu dekat. Sementara untuk proyeksi dari ekspor minyak Rusia juga itu adalah salah satu pendukung dari faktor bullish. Nah, sementara faktor bearishnya salah satunya adalah tingkat permintaan dari China yang beragam, diakibatkan juga dengan proyeksi GDP 2023 yang diturunkan oleh beberapa ekonom. Ini kaitannya dengan kondisi yang terjadi di China saat ini, yaitu permasalahan dari properti dan juga terkait dengan pemerintah yang sampai saat ini gagal untuk membangkitkan kembali tingkat kepercayaan domestik. Nah, kemudian ada kabar yang juga sempat tertunda. Beberapa waktu lalu kita sempat melihat adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika yang kembali tertahan gara-gara Amerikanya tidak setuju dengan apa yang diinginkan oleh pihak Iran. Tapi kabar terbarunya adalah ada kesepakatan di sana pertukaran tahanan, setidaknya itu bisa memberikan efek pengurangan dari sanksi Amerika terhadap Iran. Dan itu berkaitan dengan produksi Iran yang mungkin saja membanjiri pasar. Dan secara bertahap itu sudah melihat mengalami peningkatan pasokan. Dan artinya secara konsekuensi inilah cukup berimbang antara faktor bullish ataupun bearish. Kira-kira apakah Arab Saudi bisa menggendong semua negara-negara OPEC ataupun produsen minyak di dalam OPEC untuk memangkas lebih banyak lagi? Kalau ya, berarti kita akan lihat mungkin 86 adalah angka yang cukup rasional yang bisa saja dicapai dalam waktu dekat. Tapi sebelum itu, saya rasa 75 ataupun 78 masih memungkinkan untuk terjadi dalam 2 hari ke depan. Ya, dan akhirnya faktor penggerak pasar masih tetap tertuju kepada China dan juga menjelang Jackson Hole Symposium di akhir pekan ini. Oke, jangan lewatkan nanti sore saya akan live talk show bersama Mr. Tomizu dan kita akan berbincang-bincang tentang Jackson Hole Symposium yang akan diselenggarakan di akhir pekan ini. Kira-kira apa yang akan menjadi fokus perhatian market dan bagaimana konsekuensi yang bisa terjadi setelah Powell memberikan pernyataan.